Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan langsung saja tema yang pertama ini dari transmisi data sinyal analog dan digital. Di sini ada 4 orang, yaitu yang pertama Fahmi Santoso, yang kedua saya sendiri Ahmad Rudiatullah, yang ketiga Yaki Abdul Hafiz, dan yang keempat Ibu Reza. Menggunakan transmisi data analog dan digital, yang dimana di sini ada 3 sub. Yang pertama data etnisitas, Corvée Kemening. Yang kedua sinyal, yang ketiga transmisi, yaitu transmisi komunikasi data dengan propagasi atau penjalaran dan kompresian sinyal. Yang kedua ini data. Data ini dibagi menjadi 2, yaitu data analog dan digital. Data analog nilai-nilai kontinu di dalam beberapa hal. Contoh suara, sound, gambar atau video. Yang kedua digital. Digital nilai-nilai diskret, contoh teks, integer. Yang ketiga di sini sinyal atau data yang ditransmisikan. Ada 2 sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog variabel secara kontinu. Contohnya berbagai media transmisi kawat, serat optik, dan sebagainya. Yang digital itu menggunakan 2 komponen DC. Tadi saya jelaskan data dan sinyal. Ini saya jelaskan lagi tentang data dan sinyal, tapi ini tentang langsung saja. Biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Yang kedua bisa menggunakan sinyal analog untuk membuat data digital atau modem. Bisa menggunakan sinyal digital untuk membuat data analog kompak bis. Saya serahkan kepada saudara saya, Yaki. Setelah saya akan meneruskan presentasi dari saudara Ahmad Nur tadi sudah dijelaskan tentang data dan sinyal. Data dan sinyal biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Tetapi bisa juga menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital dengan modem. Begitu juga dengan sinyal digital untuk membawa data analog, yaitu compact disc atau audio. Analog data dapat diubah tetap menjadi analog sinyal, yaitu contohnya dengan telepon. Kemudian data digital bisa berubah menjadi sinyal analog dengan menggunakan modem. Selanjutnya sinyal analog bisa juga dirubah menjadi sinyal digital menggunakan kodek. Selanjutnya ada data digital yang bisa ditransmisikan menjadi sinyal digital. Selanjutnya transmisi analog. Transmisi analog adalah bisa berupa data analog atau digital. Sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Terjadi pelemahan atau atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Menggunakan amplifier untuk meningkatkan kuat sinyal tapi juga menaikkan noise. Selanjutnya transmisi digital. Transmisi digital sangat memperhatikan isi, integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise, atenuasi, dan lain-lain. Menggunakan repeater. Repeater dapat menerima sinyal kemudian mengekstrak bit pattern, mengirim ulang. Atenuasi bisa ditanggulangi dan noise tidak bisa dikuatkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara kami Fahrul Riza. Di sini saya Fahrul Riza akan menjelaskan kelebihan transmisi digital. Teknologi digital LSI atau VLSI yang murah. Terus yang kedua, integrasi data. Jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas jarak yang lebih rendah. Penggunaan kapasitas jalur. Terus pengamanan dan privasi. Integrasi dapat memperlakukan sama terhadap data analog dan digital. Gangguan-gangguan dalam transmisi. Yang pertama, transmisi impairment atau penurunan. Yang kedua, kedaman atau attenuation. Yang ketiga, delay distortion atau penundaan distorsi.
Yang keempat, noise. Terus sini ada transmisi imperman, termasuk gangguan-gangguan dalam transmisi. Itu sinyal yang diterima bisa jadi berbeda dari sinyal yang dikirim. Analog degradasi kualitas sinyal. Digital kesalahan bit disebabkan oleh attenuation dan distorsi attenuation. Delay distortion. Terus noise. Attenuasi atau redaman yaitu kuat sinyal menurun dengan bertambah jarak. Ini tergantung pada media transmisinya. Kuat sinyal yang diterima harus cukup untuk dideteksi, harus cukup lebih tinggi dibandingkan noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Terus yang keempat, attenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dan frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan saudara kami. Menjelaskan penjelasan dari noise dari yang saudara saya Pak Fahriza. Nah, di sini ada delay distortion. Hanya ada di guided media. Dua, kecepatan penjalaran atau propagasi bervariasi terhadap frekuensi. Noise adalah sinyal tambahan yang masuk antara transmitter dan receiver. Dua, thermal atau suhu. Akibat dari thermal agitation dan elektron tersebar secara uniform white noise. Selanjutnya intermodulation yaitu sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya yang menggunakan media bersama. Noise terdiri dari dua. Yang ke satu, postat. Suatu sinyal dari satu jalur yang diambil oleh jalur lain. Dua, impuls. Pulsa yang tidak beraturan atau spike atau lonjakan. Contoh, interferensi elektromagnetik eksternal. Tiga, short duration. Yang keempat, amplitudo yang tinggi. Itu tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang transmisi data sinyal analog dan digital. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.